Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Fitri, NIM 3121100095, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kritikan saya pada video seminar kesehatan yang bertema hormon awet muda dengan menerapkan tahap-tahap menyimak komprehensif untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Nah, pada tahap interpretasi ini, di dalam video seminar kesehatan yaitu tentang hormon awet muda. Nah, topik pertama yang dibahas yaitu imunitas kekebalan tubuh, ada imunitas bawaan dan imunitas didapat. Imunitas bawaan semua orang sudah punya sejak dia lahir. Sel-sel yang berperan di situ ada NK sel, mereka dengan cepat akan datang untuk mengatasi berbagai virus, bakteri untuk mematikannya. Walaupun dia tidak bekerja spesifik, nah disitulah peran daripada adaptif immune response atau imunitas yang didapat. Dia akan mengenali lebih dahulu virus atau antigen asing itu. Baru dia akan menyerang spesifik yang kita kenal dengan antibodi. Dan kita pelajari bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas yang optimal, yaitu dengan hati yang gembira dan dengan selalu menyanyi. Dengan menyanyi, kita mendapatkan imunitas yang kuat. Topik kedua membahas pandemi. Ada pandemi COVID-19 dan ada juga pandemi defisiensi vitamin D. Apabila kekurangan vitamin D, juga membuat imunitas kita turun. Untuk meningkatkannya, cukup dengan berjemur sinar matahari. Topik ketiga membahas mikrobiota. Bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita yang akan meningkatkan imunitas kita. Dan kita mendapatkan imunitas yang optimal. Yang penting adalah prebiotiknya, yaitu makanan bagi mikroba ini. Kita dianjurkan tidur untuk orang dewasa 7-9 jam. Untuk anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 10-12 jam. Orang tua di atas 64 tahun 7-8 jam. Pada saat kita tidur, fungsi otak dan mental diperbaiki. Otak akan membuang bahan-bahan sisa dari metabolismenya. Dia akan menyimbangkan neurotransmitter itu adalah zat-zat untuk berkomunikasi sel otak kita dengan sel tubuh lainnya. Kemudian akan memproses memori, kemudian efek terhadap mood dan kesehatan mental. Jadi, orang akan lebih happy. Orang akan lebih positif berpikir kalau dia cukup tidur. Yang terjadi apabila kekurangan atau berlebihan ketika tidur. Terjadinya peradangan di dalam tubuh seperti pada infeksi, diabetes, Alzheimer, obesitas, dan lain-lain. Kalau kita periksa di dalam darahnya kadar CRP atau C-reactive protein, ini adalah salah satu penanda bahwa ada proses infeksi di dalam tubuh itu. Akan meningkat pada orang yang kurang tidur atau orang yang berlebihan tidur. Mengganggu kesuburan, kegemukan, stroke, dan lain-lain. Melatonin di kulit ada antioksidan kuat, menangkal kerusakan akibat sinar UV. Kulit mampu memproduksi sendiri melatonin. Reseptor melatonin ada pada hampir setiap lapisan kulit, sehingga dia bisa memperbaiki lapisan epidermis, lapisan dermis untuk membentuk kolagen, membentuk elasin, elastic fiber, akan selalu kulit menjadi lebih kenyal, lebih awet muda, dan lebih cerah. Cara agar bisa tidur nyenyak. Pertama, tidur harus 7-9 jam. Persiapan yang harus dilakukan, jangan membiasakan bangun terlalu lama di tempat tidur. Jangan berlebihan tidur pada akhir pekan. Akan mengganggu ritme sirkadian kita, akan terganggu siklus kapan dibentuknya sel serotonin dan melatonin.
Jadi, kita seharusnya tidur teratur pada jam yang sama pada setiap harinya. Kemudian, paparan sinar matahari. Pada saat kita bangun tidur, kita harus membuka gorden di kamar kita agar begitu matahari terbit, langsung masuk ke mata kita. Lalu mata kita masih tertutup, lalu kita memiliki sensor, kita bisa melihat bahwa matahari terbit, kadar melatonin akan langsung turun, saat itulah kita mulai memproduksi serotonin. Jangan tidur sebentar lewat jam 4 sore, karena setelah itu dia akan kesulitan tidur pada malam hari dan untuk pagi harinya dia tidak bisa bangun. Kemudian, hindari blue light yaitu HP, komputer, tab, hindari kafein, makanan atau minuman yang mengandung kafein akan membuat kita sulit tidur sehingga melatonin tidak diproduksi. Tahap mengevaluasi. Keunggulan dari video seminar kesehatan hormon awet muda ini yaitu penyampaian materi sangat baik sehingga penyimak dapat belajar bagaimana cara meningkatkan imunitas yang optimal, yaitu dengan hati yang gembira dan menyanyi. Penyimak juga dapat menerapkan keilmuan yang diperoleh dari video seminar kesehatan hormon awet muda dalam kehidupan nyata, seperti menjaga waktu tidur supaya tidak mengganggu sel serotonin dan melatonin. Tema kajian juga sudah sesuai. Tahap menanggapi. Seminar ini bertujuan untuk mendeteksi yang amat dini, mencegah, merawat, memperlambat, dan meniadakan gangguan, kelainan, atau penyakit yang disebabkan oleh penuaan, sehingga didapatkan peremajaan, peningkatan kualitas hidup, masa tua yang sehat, dan usia lebih panjang. Baiklah, sekian kritikan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.